Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup DKI izinkanlah untuk memaparkan beberapa hal dengan online. Paparan kami akan membahas tentang beberapa hal. Pertama, sumber limbah medis COVID-19 ini, kemudian acuan yang kami gunakan untuk penanganannya, kemudian pengelolaan limbah medis di fasilitas pelayanan kesehatan, dan nanti akan sampai pada tantangan yang kami hadapi. Dengan paparan ini sebetulnya tujuan kami adalah untuk share info apa yang sudah kami di Dinas LH DKI Jakarta ini lakukan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kita sama-sama tahu ini adalah satu hal yang baru pertama kali terjadi, dan Jakarta merupakan epicenter dari COVID-19 di Indonesia, sehingga kami sendiri menganggap ini sebuah tantangan yang sangat besar. Namun demikian kami harus pastikan bahwa semuanya bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan protokol. Bapak Ibu sekalian, ini adalah praktik yang sudah kami lakukan untuk bagaimana dari realita yang ada di kita, termasuk di DKI Jakarta, bahwa tadi kita menghadapi bahwa sampah masker dari rumah-rumah itu menjadi meningkat. Sama halnya dengan sampah medis dari rumah-rumah sakit itu juga kita deteksi ada peningkatan, sehingga kami dari sejak awal begitu diumumkan patient zero, jadi pasien pertama yang teridentifikasi COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020 waktu itu oleh Bapak Presiden, kami sudah lakukan langkah-langkah langsung di lapangan, karena menangani sampah di Jakarta ini sesuatu tugas yang sangat berat, karena jumlah sampahnya sendiri yang kita tahu sudah sangat besar, apalagi kita dihadapkan kepada situasi wabah COVID-19 ini yang masih kita belum tahu pengalaman-pengalaman sebelumnya. Sehingga kami berusaha maksimal untuk menangani ini dengan berbagai literatur, dan kita mengacu kepada protokol-protokol kesehatan yang ada, dan oleh karenanya sejak awal kami sudah bersiap diri untuk melayani masyarakat tetap optimal walaupun ada kondisi pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang kita ketahui, kalau kita bicara tentang sumber limbah COVID-19 sekarang ini, tentu ada dua sumber secara garis besar. Pertama adalah dari Fasiankes atau rumah sakit yang tentu di sini wabil khusus rumah sakit rujukan COVID-19 yang tadi disebutkan. Kemudian sumber kedua adalah dari domestik, dari rumah-rumah tangga kita, dari pemukiman. Nah, ini adalah dua sumber limbah medis yang bisa jadi terinfeksi COVID-19. Oleh karenanya, dari dua sumber ini, maka akan kita lakukan pengolahan sebagaimana seharusnya dilakukan. Nah, dalam melakukan pengelolaan ini tentu kami di Dinas LH DKI Jakarta khususnya mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang sudah ada. Pertama tadi sudah sempat disampaikan adanya surat edaran Menteri LHK nomor 2 tahun 2020 tentang pengelolaan limbah infeksius dan sampah rumah tangga dari penanganan COVID-19. Namun sebelum itu sebetulnya kami, sebagaimana tadi kami sampaikan, begitu pasien pertama dari COVID-19 ini diumumkan tanggal 2 Maret, maka kami tanggal 7 Maret sudah memberikan edaran kepada rekan-rekan kami yang menangani sampah domestik yang biasanya dilakukan, tapi dengan kesadaran bahwa saat ini sangat mungkin akan ada bahkan peningkatan jumlah sampah yang bersumber dari rumah tangga tapi terinfeksi COVID-19. Oleh karenanya pada tanggal 7 Maret, tepat 5 hari setelah diumumkannya pasien pertama
COVID-19 di Indonesia, maka kami sudah aktifkan protokol untuk bagaimana teman-teman kami di lapangan memperlakukan atau menangani limbah rumah tangga atau sampah-sampah rumah tangga yang terindikasi ada limbah yang terinfeksi COVID. Dalam hal ini kami identifikasi sebagai masker bekas. Dan selanjutnya juga menindaklanjuti dari surat edaran Ibu Menteri LHK nomor 2 tahun 2020, kami juga menginstruksikan juga kepada para petugas kami di lapangan dengan instruksi nomor 40 tahun 2020 tanggal 31 Maret. Intinya sebetulnya ini penguatan dari edaran yang sebelumnya kami sudah sampaikan, dan alhamdulillah waktu itu surat edaran Kadis LH ini juga menjadi topik bahasan yang seru di WA Group teknik lingkungan kelihatannya kemarin, jadi dan kami dapat banyak masukan di situ. Nah, kemudian juga untuk yang terkait dengan limbah medis dari Fasiankes di Jakarta, kami juga memperdomani dari surat edaran Menteri LHK, kami sudah edarkan kepada seluruh rumah sakit di DKI Jakarta. Ada sejumlah 192 rumah sakit yang terdata oleh kami, dan itu sudah kami surati untuk mengingatkan bagaimana kita harus lebih meningkatkan compliance terhadap aturan pengelolaan limbah B3 medis. Dan karenanya kami juga sudah melakukan pendataan-pendataan. Ini adalah beberapa rumah sakit yang termasuk ke dalam rumah sakit rujukan sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan. Di Jakarta ini ada 8 yang kami identifikasi. Dan kemudian ada juga tambahan rumah sakit darurat di Jakarta ini, yaitu ada di Wisma Atlet, kemudian Rumah Sakit Siloam Mampang, dan Rumah Sakit Pertamina Jaya. Nah, kemarin kami mencoba mengidentifikasi kepada teman-teman kami, para petugas lingkungan di rumah sakit tersebut, maka kami deteksi jumlah limbah medis dari rumah sakit tersebut, dan perlakuannya sudah kami identifikasi seperti yang ada pada tabel tersebut. Jadi memang di rumah sakit ini ada 2 pengelolaan secara garis besar, sebagaimana yang sudah kita pahami bahwa bisa dilakukan sendiri dengan insinerator atau dilakukan oleh perusahaan lain atau kita sebut pihak ketiga yang tentunya berlisensi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Dan dua-duanya ini memang secara norma dibenarkan, asal semuanya sesuai dengan standar dan ketentuan yang diatur oleh peraturan. Nah, jadi intinya dari tabel ini kita mengidentifikasi adanya kenaikan jumlah limbah medis selama terjadinya penanganan COVID-19 di DKI Jakarta ini. Bapak Ibu sekalian, nah sebetulnya yang juga menjadi pekerjaan rumah yang sangat besar juga buat khususnya kami di DKI Jakarta ini adalah bagaimana kami mengoptimalkan pelayanan kami dalam penanganan sampah rumah tangga sesungguhnya, tetapi dalam situasi sekarang ada penanganan COVID-19. Oleh karenanya kami tambahkan beberapa prosedur untuk penanganan limbah medis yang bersumber dari kawasan pemukiman. Nah, sebagaimana yang tadi kami tampilkan di awal paparan, kami sekarang sudah melakukan pengumpulan dari tempat-tempat pengumpulan yang ada di masyarakat, sampah-sampah tersebut, kemudian kami kumpulkan dengan alat angkut kami yang sudah didesain khusus untuk limbah B3. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Sinta, kami sudah menyiapkan gerobak motor 3 roda untuk mengangkut khusus sampah medis ini dari lingkungan warga. Kemudian kami kumpulkan di dalam collecting point yang sudah kami siapkan, dan prasarana-sarananya juga kami tambahkan di situ. Kemudian dari situ barulah kami lakukan pengolahan, pemusnahannya bekerja sama dengan pihak perusahaan yang sudah berlisensi dari Kementerian Lingkungan Hidup.
Jadi artinya untuk yang limbah-limbah dari rumah tangga itu kami angkut, kemudian kami musnahkan. Kami kebetulan alhamdulillah ada anggaran yang kita posting untuk menangani ini, dan kami berkontrak dengan pihak ketiga yang berlisensi untuk melakukan penanganan akhir dari limbah dari rumah tangga yang terinfeksi COVID-19. Nah, satu lagi kapasitas kami yang saat ini masih kami bisa gunakan adalah TPST Bantar Gebang kami sekarang sudah punya satu unit kita sebut pembangkit listrik tenaga sampah di Bantar Gebang. Yang ini adalah hasil kerjasama Pemprov DKI Jakarta dengan BPPT. Manakala pihak ketiga atau jumlah sampah dari rumah tangga ini nanti tidak lagi bisa ditanganin oleh pihak ketiga yang kami sudah kontrak, maka kami masih punya satu lagi kapasitas yang kami bisa gunakan untuk melakukan insinerasi sesuai dengan prasyarat teknisnya di atas 800 derajat, itu ada di PLTSA Bantar Gebang kami. Tapi saat ini memang kapasitas ini belum kami gunakan karena kami punya kontrak penanganan limbah medis rumah tangga ini dengan pihak ketiga yang berlisensi. Nah, inilah yang kami sudah siapkan. Ada 42 unit gerobak motor dan 5 unit truk box khusus limbah B3 yang kami gunakan untuk mengangkut limbah B3 yang sudah kami handling sedemikian rupa. Dari tiap-tiap depo, ada 51 depo pengumpulan limbah medis di seluruh Jakarta yang sudah kami siapkan. Kemudian kami juga punya 6 namanya TPS limbah B3 skala kota, yang itu menjadi collecting point juga untuk sebelum dilakukan pengangkutan oleh mitra kami, perusahaan yang berlisensi untuk pengolahan limbah medis. Nah, sejauh ini sampai tanggal 24 April, kami sudah mengumpulkan limbah medis dari pemukiman, dari warga ini, sebanyak 131 kg, kemudian ada 41 kantong plastik dengan berbagai ukuran, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ukurannya sampai karung gitu, 41 kantong plastik. Kemudian ada lagi 74 pieces seperti sarung tangan, kemudian hazmat dan seterusnya, itu ada 74 yang kami terpaksa kumpulkan, kemudian kami kirim kepada perusahaan yang menangani secara profesional pengolahan akhir dari limbah B3 tersebut. Nah, inilah jumlah yang tadi kami sampaikan, ada 131 kilo, kemudian plus 41 kantong plastik berbagai ukuran, plus 74 pieces. Tantangannya yang ke depan harus kami perhatikan, dan barangkali ini juga menjadi pemikiran kita bersama di forum ini. Dari 2 sumber limbah medis COVID-19 tadi, untuk yang sumber dari Fasiankes, maka ada beberapa poin yang perlu kita jadikan fokus atensi ke depan. Pertama adalah akan ada penambahan atau peningkatan timbulan limbah medis di rumah sakit. Yang mana penambahan ini, peningkatan ini juga membutuhkan perlakuan yang lebih khusus karena COVID-19 ini sesuatu yang masih baru. Sehingga protokol-protokol ikutannya barangkali dengan transporter perlu dikomunikasikan dan seterusnya. Kemudian yang jadi masalah juga jumlah transporter limbah B3 yang berlisensi masih terbatas, tadi ada gap kapasitas dan sebagainya. Kemudian juga rumah sakit yang dapat mengolah sampahnya sendiri juga terbatas, bahkan di Jakarta pun hanya beberapa. Kemudian kami masih mendapati adanya incompliance dalam pengelolaan limbah B3 medis dari rumah sakit. Jadi karena kami mendapati masih ada rumah sakit atau apapun itu terdeteksi limbahnya masuk ke Bantar Gebang, yang mana itu kami tolak karena tidak sesuai dengan protokol yang harusnya dilakukan. Kemudian tantangan yang dari sumber rumah tangga, kita masih punya PR besar, bahkan sebelum ada COVID-19 ini pun kita masih membutuhkan edukasi kepada masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah.
Bahkan untuk memilah antara sampah organik, anorganik saja itu masih sangat terbatas pemahamannya, apalagi ini sebetulnya ada urgensi untuk memisahkan juga memilah sampah medis seperti masker bekas pakai. Dan juga kita perlukan penyediaan sarana dan prasarana di depo-depo atau tempat penyimpanan sampah sementara di seluruh kota ini, dengan melengkapinya dengan misalnya cairan disinfektan, air bersih, dan sabun, dan seterusnya untuk menjaga para petugas yang ada di lapangan tetap terjaga, tetap sehat, dan melaksanakan tugasnya dengan tetap maksimal. Kemudian yang ketiga, kita perlu memikirkan perlindungan kesehatan bagi petugas kebersihan. Bapak Ibu, untuk tenaga kesehatan ada insentif. Untuk tenaga kebersihan, kita sepertinya perlu memikirkan lebih lagi perlindungan rekan-rekan yang ada di lapangan. Alhamdulillah rekan-rekan kami saat ini semuanya sehat, tetapi kita juga mendengar bahwa rekan-rekan kami di luar Jakarta ada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kepala Dinas juga terkena COVID-19. Jadi ini adalah betapa bahayanya kita di kebersihan atau lingkungan hidup ini harus melaksanakan menjamin kebersihan kota, tetapi kita menghadapi sesuatu yang masih baru dan membutuhkan penanganan yang lebih spesifik. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Inilah logo Jakarta Kota Kolaborasi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bekerja, Anda di rumah untuk Indonesia.